Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad wa ala millati abiyina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma ij'alil Qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa ahzanina wa dhahaba humumina wa ghummumina wa dalilana ila jannatika ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala masih limpahkan kepada kita. Kita harus yakin bahwasanya tidak ada secuil nikmat pun yang kita rasakan, dari nikmat sehat, nikmat umur, dan apapun itu rezeki yang masih bisa kita nikmati adalah semua nikmat Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, juga seluruh umatnya yang istiqamah mengikuti sunnah, teladan dan petunjuknya hingga hari kiamat. Alhamdulillah, teman-teman, mari kita awali dengan bacaan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kemarin kita sudah sampai di ayat yang ke-15. Pada kesempatan pagi ini kita akan lanjutkan dari ayat 16 sampai ayat 18 insyaallah. Seperti biasa kita awali dulu dengan murojaah bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Wadharni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahhilhum qalila. Inna ladayna ankalan wa jahima wa ta'aman dha ghussatin wa 'adhaban alima. Yawma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kathiban mahila. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Baik, alhamdulillah. Kita lanjutkan, teman-teman sekalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
fa'asa fir'aunur rasul fa'asa fir'aunur rasul. Tiga. Fa'asa, maka bermaksiatlah Fir'aunu, yaitu raja Fir'aun, ya. Fir'aun adalah satu julukan bagi pemimpin negeri Kanaan, negeri Mesir, ya. Ada yang mengatakan nama aslinya adalah Farouk Ramses, ya. Disebut dengan bahasa yang lain Farouk atau Fir'aun, ya. Ar-Rasul, Rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada dia, yaitu Firaun. Ya. Dan Firaun ini adalah Firaun yang sangat kejam sekali, ya. Karena dia berpikir apa? Dia ingin berkuasa selama hidupnya, gitu ya. Ya, dan dia bahkan menobatkan dirinya sebagai Tuhan, ya. Dan memaksa seluruh rakyatnya untuk menyembah dia. Dia berpikir bahwasanya dirinya tidak akan mati, kekuasaannya akan abadi, dia akan selalu menjadi Tuhan yang disembah, ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala batalkan klaim itu semua, ya. Fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la fa akhadahu Allahu nakala al-akhirati wal ula. Dia kumpulkan rakyatnya, dia proklamirkan saya adalah Tuhan kalian, ya kan, yang maha tinggi. Maka Allah pun langsung mengirimkan, ya, azab kepada Fir'aun itu. Dan Allah Subhanahu wa taala merampas kekuasaan yang dimiliki oleh Fir'aun dengan cara yang sangat indah. Ya, dengan cara yang sangat indah. Kan dia beberapa kali mimpi itu kan kekuasaannya akan dirampas oleh keturunan Bani Israel. Sehingga dengan kekuasaan yang dia miliki, instrumen militer yang dia miliki, dia data semua, ya, bayi laki-laki yang lahir di tahun tersebut, dan dia bantai. Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum, ya kan? Yaitu Fir'aun dan tentaranya ini menyembelih semua bayi laki-laki. Karena apa? Ketakutan kekuasaannya akan berakhir. Nah, itulah manusia itu, ya. Jadi kekuasaan itu candu ternyata. Ya, bagi yang tidak sadar. Kalau seorang muslim kan enggak mania jabatan, ya. Seorang muslim itu enggak mania jabatan, karena jabatan itu adalah satu kesempatan untuk beramal. Kesempatan itu bisa datang, bisa pergi, bisa diberi, bisa diambil, ya. Dan jabatan itu bukan satu Tuhan yang memberikan rezeki pada kita, enggak. Yang memberikan rezeki pada kita ini jabatan, pekerjaan kita, atau Allah, teman-teman ini? Allah, ya. Jadi kita ini kerja nggak kerja, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin kita rezeki, akan dikasih lewat cara apapun, ya kan? Ya. Itu. Jadi jangan sampai kita ini menggantungkan diri kita pada seorang, menggantungkan diri kita pada suatu pekerjaan. Tapi gantungkan diri kita semata kepada Allah. Itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala ambil kekuasaan daripada Fir'aun dengan cara yang indah. Bayi yang akan mengambil kekuasaan, yang akan menghancurkan kekuasaan Fir'aun yang selama beratus tahun, itu ternyata Allah antarkan, ya, ke rumahnya sendiri. Dan bayi yang dia takutkan, yang dia mengerikan bagi dia itu, sampai dia harus membantai semua bayi-bayi Bani Israil, ternyata itu tinggal di rumahnya. Itulah, ya kan? Allahu Akbar. Jadi wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin, ya. Jadi mereka orang-orang kafir itu berbuat makar, tapi makar Allah itu sangat indah. Makanya dalam konteks sekarang ini, orang Zionis Israel itu kan dia sedang ketakutan ini kan, masuk dekade ke-8 ini, itu kan dalam keyakinan mereka itu pasti akan hancur di abad yang ke-8 dari kekuasaan mereka. Dan itu terjadi di
2027 atau 2028. Jadi mereka ini sedang ketakutan, ya, bahwasanya mereka akan berakhir di 2 tahun atau 3 tahun ke depan, ya kan? Oleh karena itu apapun yang dia lakukan itu pasti nanti akan justru menjadi bumerang buat mereka. Oleh karena itu, ya, penduduk Palestina khususnya ada di Gaza itu, meskipun bangunan mereka sudah hancur lebur, negeri mereka sudah hancur lebur, ya kan? Itu mereka itu masih sangat yakin bahwasanya kebangkitan Palestina, kemerdekaan Palestina itu tinggal sebentar lagi. Itu mereka sangat yakin itu. Ya. Coba bagaimana dibayangkan betapa hancurnya ini masyarakat Mesir, ya kan? Yang anaknya itu disembelih semua, itu nggak ada yang tersisa satu bayi laki-laki pun. Tapi ternyata yang tersisa itu adalah Nabi Musa, dan itu diantarkan ke rumahnya sendiri. Nah, itu makanya kita ini nggak boleh sombong, ya kan? Wallahu mi waraihim muhit, ya. Allah itu, ya kan, dari balik mereka, dari balik orang-orang kafir itu Allah menguasai. Jadi mereka bermakar apapun, makar mereka di bawah makar Allah Subhanahu wa taala. Jadi fa'asa Fir'aun Rasul, maka Fir'aun pun, ya, mengingkari Rasul, yaitu Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Harun yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, idhab ila fir'auna innahu tagha. Musa, berangkatlah kamu, ya kan, menuju Fir'aun. Sungguh Fir'aun dia telah melampaui batas. Dalam ayat yang lain Allah perintahkan berdua. Idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Kalian berdua harus berangkat kepada Fir'aun, ya kan? Dan sampaikanlah dakwah peringatan dengan cara yang halus. La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Moga-moga dengan dakwah dan cara yang halus dia kemudian ingat siapa dirinya, siapa Tuhannya, dan dia menjadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari ayat ini juga menjadi satu isyarat bahwasanya kita ini harus berdakwah kepada siapapun, termasuk berdakwah kepada orang-orang yang punya kekuasaan. Dan cara berdakwah, ya, dan cara mendidik dengan apa? Qaulan layyina, dengan cara yang lembut, cara yang halus. Termasuk kita ini para orang tua, kalau kita ini mau ngajari anak juga dengan cara yang halus. Ternyata kita ini, ya kan, bapak dan ibu ini, kalau mau nasihati anak dengan mata melotot, dengan nada yang tinggi, itu ternyata nggak masuk, Bu. Ya, ternyata nggak masuk. Mungkin anak kita nurut tapi getem, ya, awas nih, gitu. Jadi ternyata nasihat yang masuk ke dalam hati anak atau murid atau siapapun itu ternyata nasihat yang disampaikan dari hati dengan suara yang lembut. Itu. Dan oleh karena itu suara yang paling buruk, yang paling dibenci oleh Allah adalah inna angkaral aswati la sautul hamir. Suara yang paling buruk adalah suara keledai. Kenapa? Keras, melengking, nggak enak didengar. Ya kan? Nggak enak didengar gitu. Kecuali medan perang gitu, ya. Dalam medan perang itu pidato komandan harus keras. Kalau pidatonya lembut di medan perang ya ngantuk. Asikanya. Itu. Baik. Jadi fa'asa fir'aunur rasul. Satu. Dua. Fa'asa fir'aunur rasul. Fa'akhadnahu akhdan wabila. Satu. Dua. Fa'akhadnahu akhdan wabila. Tiga. Fa'akhadnahu akhdan wabila. Karena Fir'aun dia ingkar kepada Nabi Musa dan Harun dan dakwah yang disampaikan oleh kedua nabi tersebut, fa'akhadnahu, maka kami hukum dia akhda wabila, dengan hukuman dan azab wabila yang sangat berat dan sangat dahsyat. Ya kan? Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya
bala tentaranya ini di dalam laut ya, Laut Merah ya. Meskipun nanti akhirnya Mbak Fir'aun itu dia coba bertaubat ya, dan taubatnya terlambat gitu ya. Amantu billadzi amanat bi Banu Israil ya. Ya Allah, sekarang saya akui, saya mau beriman sekarang dengan dakwahnya Nabi Musa dan dakwahnya Nabi Harun. Sekarang saya mau beriman, tapi sudah megap-megap di lautan ya kan. Maka Allah jawab, apa? Amantum al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Apa baru sekarang kamu ini mau taubat ya. Sedangkan taubat itu selalu akan diterima ya, kecuali nyawa sudah sampai kerongkongan atau matahari terbit di barat gitu. Jadi jangan contoh Firaun gitu ya. Itu beramalah sebelum terlambat. Jadi kalau sudah megap-megap itu sudah tertutup pintu taubat. Itu. Jadi Firaun ini ternyata banyak pelajarannya ya. Pelajaran bagi penguasa yang zalim ya, pelajaran bagi orang yang sombong, pelajaran termasuk bagi orang yang selalu menunda taubat ya, engkau wae ya gitu. Baru sudah sudah nyawa sudah sampai di kerongkongan ya, baru dia mau taubat ya, terlambat. Itu fa'akhadnahu akhdan wabila. Satu. Dua. Fa'akhadnahu akhdan wabila. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. Satu. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. Satu. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. Dua. Tiga. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. فكيف, lantas bagaimana, tattaqun, kalian akan menjadi orang yang bertakwa, kalian akan menjadi orang-orang yang takut dan menjaga diri dan keluarga dari api neraka. In kafartum, jika kalian masih terus kufur yauman, terhadap hari kiamat, yaj'alul wildana syiba, hari yang sangat dahsyat, saking dahsyat dan saking mengerikannya hari kiamat, yaj'alul wildana syiba. Kalau ada anak kecil Pak Ismawan ya, yang lahir saat itu langsung beruban Pak. Kalau ada anak kecil yang baru lahir tuh ya, ada Bu Anjar ini Bu, pernah enggak mendapati bayi lahir ubanan? Ada. Begini ini orang tuanya gennya rambut putih gitu ya. Londo ya, iya kan? Itu kalau misalnya ada anak kecil itu langsung ubanan. Ini suatu gambaran tentang dahsyatnya itu, ya kan? Dahsyatnya orang, dan saking takutnya manusia saat itu sampai anak kecil. Kita tahu anak kecil itu kan, mohon maaf ya, sesusah apapun hidup orang tua, kita waktu kecil ikut mikir ya. Mana mikir bapak kerja apa, ibu kerja apa, ya. Bapak ini sudah punya utang SPP di sekolah ini berapa bulan. Ya yang penting kan kita enjoy ya, masih jajan ketemu teman dan lain enggak. Itu pun kalau ada di hari kiamat sampai ubanan Pak. Allahu Akbar. Ya kan? Ini maksudnya apa? Orang yang cerdas,
orang yang cerdas pasti dia punya ketakutan terhadap Allah, termasuk ketakutan terhadap hari kiamat. Dan tidak ada yang menjamin, ya kan? Tidak ada yang menjamin kecuali apa? Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan bekal iman dan amal soleh yang kita bawa. Tanpa iman dan amal soleh jangan coba-coba. Jangan coba-coba, ya, gak bahaya kata Ustaz Fauzi. Ya kok berani-berani mau masuk kubur, mau mati nggak bawa iman dan amal soleh. Memang punya backingan siapa? Astagfirullah ya. Jadi itu ya. Jadi kalau Ustaz Fauzi ini ubanan kenapa Ustaz ya? Faktor atau mikir. Ya banyak faktor ya. Iya, bang saya aja sudah ubanan tadi ya, tapi belum banyak. Berarti kan yang dipikir belum banyak, tidak sebanyak Fauzi ini. Baik, luar biasa. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. Satu. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ. Dua. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. Tiga. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. Satu. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا. السَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِهِ. Satu. Dua. As-samaa'u munfatirun bih. Tiga. As-samaa'u munfatirun bih. As-sama' sebagai perwakilan tidak Allah sebutkan ya bagaimana kengerian, kehancuran di hari kiamat. Sebelumnya sudah disebut di ayat sebelumnya tentang hancurnya bumi dan hancurnya gunung sampai menjadi pasir. Ya, gunung yang sebesar itu menjadi pasir yang tertumpah. Yang kedua, Allah berikan gambaran as-sama, dan di atas kepala kita langit yang sebelumnya berdiri kokoh luas yang begitu besar mengandung berbagai macam bintang galaksi. Munfatirum bi. Saat itu langit yang sedemikian besar, tinggi dan luas itu pun terbelah. Ya, munfatirum bi, terbelah. Ini sama seperti kalau kita baca surah Al-Insyiqaq. Idzas samaa'un syaqqat. Hari kiamat itu apabila langit terbelah. Ya, idzas samaa'un fatarat. Dan langit itu dan hari kiamat itu apabila langit itu hancur lebur terbelah. Kalau syaqqat itu dirobek, ya. Kalau infatarat itu terbelah. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala sengaja membelah daripada langit tersebut. Ya Pak Ismawan ya. Ini atap masjid nih Pak. Misalkan dibelah nih. Seret gitu. Kira-kira apa yang terjadi Pak? Maka apa? Wa idzan nujumun tatharat. Maka gunung apa? Bintang-bintang dan seluruh bintang galaksi, asteroid dan lain sebagainya pun berhamburan, ya, mereka berjatuhan ke bumi. Ya, naudzubillah tsumma naudzubillah.
As-samaa'u munfatirun bih. Satu. Dua. As-samaa'u munfatirun kana wa'duhu maf'ula. Satu. Dua. Kana wa'duhu maf'ula. Tiga. Kana wa'duhu. Kana adalah wa'duhu, janji yang telah Allah ucapkan tentang adanya hari kiamat, tentang hancurnya alam semesta, tentang hancurnya bumi, hancurnya langit, terbelahnya bumi, ya, dan hancurnya segala ciptaan Allah. Wa'duhu maf'ula, semua janji Allah itu pasti terlaksana. Ya, semua janji Allah itu terlaksana. Oleh karena itu agama-agama yang agak merepet ke samawi, ya, itu semua juga mengakui bahwasanya apa, alam semesta ini akan ada akhirnya, ada hari kiamat, ya kan? Cuman hebatnya Islam itu, ya kan, dan ini sebagai bukti kebenaran agama Islam, tidak pernah menyebutkan di tanggal berapa, di bulan apa, di tahun berapa. Itu hebatnya. Sedangkan beberapa agama yang lain menyebutkan itu tahun tanggal 12 bulan 12 tahun 2012, ya kan, semua sudah disiapkan, ya kan. Ternyata kecelik, tidak ada apa-apa itu. Ya kan, sama seperti jadwal kita mati. Pak Haji Saad ngerti Pak jadwalnya kapan Pak? Gak ada yang tahu Pak ya? Gak ada yang tahu, misteri ya. Tapi mestinya kita tahu tanda-tanda kematian itu ada Pak. Apa Bu Rahayu? Apa tanda-tanda kematian Bu? Apa Bu? Nah ini Rusulul Maut ya, utusan kematian. Uban, gigi mulai protol, ya kan? Punggung sudah tidak mulai tegak, mulai batuk-batuk, ya. Nah, ini semua adalah utusan-utusan kematian. Bukan berarti masih muda nggak akan mati, nggak juga. Itu teman-teman. As-samaa'u munfatirun bih kana wa'duhu maf'ula. Satu. As-samaa'u munfatirun bih kana wa'duhu فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا. Sama-sama satu. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده